Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di depan tadi, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sejauh mana sih kemudian kita memiliki sebuah perspektif untuk kemudian perspektif itu bisa jadi perspektif yang utuh. Salah satunya adalah pendekatannya sejauh mana kemudian fokusnya itu bukan ke cyber security-nya itu sendiri. Artinya kita tidak berbicara teknologinya gitu ya. Jadi kita tidak sedang berbicara firewall apa yang kemudian mau kita pakai, kemudian bagaimana strategi atau alat pengamanan apa, jenis mereknya apa, kemudian antivirusnya apa dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada sejauh mana bisnis saya tetap kemudian bisa berjalan. Kalau saya adalah industri perbankan, semisal adalah sejauh mana kemudian industri perbankan ini tidak mengalami disruptions. Ketika saya berbicara industri pendidikan, maka sejauh mana pendidikan ini tidak boleh juga kemudian kena disruptions ketika kemudian ada disaster-disaster yang kemudian terjadi gitu ya. Ketika kemudian gunung Merapi meletus gitu ya. Seperti kita yang ada di Universitas Islam Indonesia yang posisi kita tidak terlalu ya sebenarnya agak jauh gitu ya. Cuman orang melihatnya tidak terlalu jauh dari Merapi gitu ya. Ketika kemudian Merapi itu mengalami meletus gitu ya, yang memungkinkan terjadinya disruptions, bagaimana ketika ada disrupsi terjadi itu proses bisnis, ya ini proses edukasi itu tetap berjalan dengan baik. Era seperti pandemik seperti sekarang kan juga memaksa pada akhirnya orang itu kemudian harus online gitu ya, walaupun di satu sisi itu banyak yang kemudian komplain online learning tidak mampu memberikan full relationship atau kemudian full experience yang kemudian terjadi di posisi offline ya. Memang betul ada beberapa aspek-aspek gitu ya, aspek adab yang kemudian kadang-kadang suka hilang gitu ya, karena atau proses interaksi yang kemudian two way-nya itu tidak terlalu banyak ya, atau proses tanya jawab yang sifatnya mungkin bersifat asinkron. Dan ini menjadi sebuah konsideran tersendiri. Akan tetapi tentu saja lebih baik tetap ada daripada tidak sama sekali. Nah, kondisi ini menjadi penting. Jadi fokus bahwasanya bisnis continuity tetap berjalan regardless of what your industry, gitu ya. Misal apakah Anda ini adalah education, apakah ini adalah financial industry, apakah kemudian Anda government, ataukah kemudian Anda industri-industri yang sifatnya big scale, skala masif gitu ya. Ini semua tetap kemudian menjadi konsideran penting. Nah, ketika kemudian kita sudah memiliki how can we run the business well gitu ya, maka kemudian kita perlu melihat approach, ya ini approach sejauh mana kita bisa mengamankan dari sisi yang kemungkinan mereka akan punya dampak terbesar. Nah, siapakah sih kemudian yang akan kena dampak terbesar pada saat kita berbicara everything needs to be done online? Tentu saja adalah user-user kita, host-host kita gitu ya, yang mereka kemudian akan mengakses sistem-sistem kita. Nah, balik ke kondisi yang awal tadi gitu ya. Jadi di kondisi awal itu tadinya organisasi itu ada di confined space gitu ya, tempat yang kemudian terbatas. Sekarang semuanya harus berbasis pada remote. Nah, ketika kita kondisi confined space, saya tadi sudah menyampaikan, relatif mudah bagi kita untuk kemudian mengontrol. Tapi ketika kemudian semua terdisperse, ini menjadi penting. Nah, supaya kemudian penjagaan itu tetap baik, paling tidak akan minimal harus ada proses education kepada seluruh user kita yang ada di tempat-tempat remote tadi. Aspek apa saja sih yang kemudian harus Anda amankan ketika kemudian Anda mengakses sistem saya itu ya. Minimal misalnya kita punya proses pengamanan host hardening seperti bagaimana kemudian kita selalu mengendorse user kita, mohon untuk selalu up to date sistem operasinya, karena sistem operasi yang lama itu punya masalah ini itu dan lain sebagainya. Jadi yang namanya operating system itu kan dia playing critical role, punya role yang sangat penting untuk menjalankan keseluruhan operasi yang berbasis pada komputer ya, dan tentu saja dia akan menjadi target dari banyak attacks ya. Jadi kalau sistem kita regardless apakah kita pakai Linux, apakah kita pakai Windows, apakah kemudian kita pakai Mac, semua tetap punya faktor-faktor resiko ya. Jadi sejauh mana kemudian administrator tuh bisa melakukan hardening operating system, misalnya dengan menggunakan default configurations, ini berlaku terutama bagi company, korporasi yang mereka tuh meminjamkan peralatan-peralatannya ke employee. Jadi bukan model-model BYOD, bring your own device. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin tidak semua enterprise itu melakukan seperti itu. Company pinjemin laptop, ngasih laptop, yaudah ini laptopnya gitu. Tanpa kemudian proses hardening terlebih dahulu. Nah, tapi kalau industri-industri yang sangat sensitif gitu ya, semisal cyber intelligence, ya industri intelligence ya, kayak di Indonesia mungkin namanya BIN gitu ya, atau CIA, FBI, NSA, MI6, KGB dan lain sebagainya. Pasti mereka peralatannya tuh disiapkan oleh enterprise, bukan kemudian dibawa oleh user sendiri, karena sangat berbahaya ketika terjadi kebocoran informasi. Jadi proses ini mungkin termasuk di dalamnya removing unnecessary applications, unnecessary programs ya. Program-program yang kemudian sebenarnya nggak terlalu cocok, nggak pas ya, mungkin kita buang saja.
Nah, ini menjadi konsideran. Kemudian berikutnya semisal kita melakukan proses hardening, ya, nambah antivirus, anti malware dan lain sebagainya yang kemudian harus senantiasa kita buat up to date. Jadi this is very important thing ya. Jadi sangat penting terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mereka rely ke tadi user-user yang remote tadi untuk kemudian kelangsungan bisnis mereka. Jadi remote user itu bukan sekedar konsumen, tapi remote user itu adalah remote user yang dia adalah staff di perusahaan di organisasi tersebut yang mengakses ke banyak sekali data-data internal dan mereka khawatir kalau kemudian data itu akan lepas begitu saja. Kemudian kita juga jangan lupa untuk senantiasa melakukan instalasi seperti anti malware gitu ya. Jadi hari ini memang sangat luar biasa yang namanya malware itu. Ada banyak macam, ada banyak ragamnya seperti virus, ada kemudian worm, ada Trojan horse, ada keylogger, ada spyware, adware, terus kemudian ada ransomware dan lain sebagainya. Ini ketika kita bicara mengamankan informasi, loss-nya itu sangat mungkin sekali terjadi dari sini. Jadi yang namanya serangan-serangan ini baik virus, malware, worm dan lain sebagainya ini mereka akan menginvade yang namanya privacy, mencuri yang namanya informasi, merusak dari sistem, melakukan penghapusan atau kemudian mengkorupsi dari yang namanya data-data. Sehingga balik lagi menjadi sangat penting sekali untuk kemudian mengamankan mereka semua. Nah, termasuk juga diantaranya adalah sejauh mana kita tuh rajin melakukan proses patching ya. Jadi kalau kayak dulu di Windows itu ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, bukan surat peringatan tapi service pack gitu ya, service pack yang kemudian memang harus dipaksa diinstal. Kalau komputer-komputer di kantor perkantoran yang biasanya mereka melakukan akses yang disebut dengan nama join domain, itu biasanya kita bisa push dari atas. Nah, sekarang ini eranya memang sudah era BYOD, bring your own device, dan ini make things harder. Ya, sehingga yang bisa dilakukan tuh at least misal kita selalu memberikan update secara rutin kepada seluruh user kita, mohon untuk senantiasa mengupdate sistem, mohon untuk senantiasa mengupdate sistem, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita siapkan host-based firewall. Setiap host yang kemudian ada di tempat-tempat remote tadi, ataupun kemudian yang ada di internal kita, tentu saja harus kemudian diamankan. Ada software firewall yang kemudian berjalan. Biasanya sih anti malware. Windows itu punya Defender itu biasanya juga sudah include yang namanya firewall gitu ya. Nah, jadi kita siapkan firewall di tempat kita at minimum gitu ya. Jadi kita hanya buka service-service yang ada. Jadi rule-nya kan sederhana kalau kita punya yang namanya firewall itu. Deny all, permit few gitu ya. Jadi kita hanya memperbolehkan beberapa saja. Mayoritas kemudian akan kita deny ya. Kemudian kita mungkin juga perlu mempersiapkan yang namanya host intrusion detection system. Jadi kita supaya bisa mengetahui gitu ya pada saat kemudian sistem-sistem kita tuh kena intrusi. Ya, jadi HIDS ini seperti ya banyak software lah kemudian OWASP dan lain sebagainya itu yang membantu kita untuk mengidentifikasi is there anything wrong with our system in general. Dan yang kemudian terakhir adalah VPN. Jadi VPN ini bukan sekedar memberikan akses aplikasi internal kepada user-user kita ketika mereka ada di tempat eksternal. Jadi kalau seperti kami itu VPN itu memang awalnya itu dipakai untuk akses ke jurnal. Jadi seperti di Universitas Islam Indonesia VPN itu dipakai untuk akses jurnal. Sekarang saya minta VPN itu bukan sekedar untuk akses jurnal, tapi sejauh mana bisa mengamankan user-user kita di universitas ketika mereka ada di tempat lain, ketika mereka ada di negara lain, ketika mereka tidak yakin akan keamanan akses di tempat-tempat tersebut. Jadi ketika mereka connect WiFi di tempat publik, di airport, di stasiun, di terminal, di restoran, dan sebagainya, the question is sejauh mana kemudian kita bisa mengamankan sistem, atau sejauh mana sih sebenarnya kita pede sama keamanan di tempat tersebut. Mungkin tempat tersebut tidak ada niatan untuk melakukan proses pencurian, stealing the data, tapi ada orang lain yang di tempat tersebut yang boleh jadi mereka akan mencuri atau kemudian ya mengambil data-data di tempat kita. Jadi sekali lagi VPN itu bukan sekedar memberikan remote access, tapi juga dia mengamankan user-user kita ketika mereka di tempat yang kita nggak kenal, uncharted territories ya, tempat-tempat yang kita sama sekali tidak tahu. Oke. Nah, selain itu semua juga kita perlu mengamankan data-datanya sendiri tentu saja ya. Entah dengan kemudian mekanisme akses kontrol gitu ya. Kadang kita sebutnya dengan nama RBAC gitu ya, role based access control. Ketika kemudian yang namanya data itu hanya boleh diakses oleh orang-orang dengan privilege tertentu. That's very possible dan very likely to happen in enterprise. Jadi dalam sebuah enterprise itu yang kayak gini itu hal yang normal biasa. Level akses orang ini boleh mengakses ini, level ini boleh mengakses ini, level ini boleh mengakses ini, itu memang hal yang lumrah, hal yang biasa, dan ya perlu untuk kemudian kita pahami that's something normal gitu ya. Jadi ada file permissions yang kemudian kita share sehingga ketika terjadi kebocoran akun itu tidak kemudian semuanya bisa diakses.
Jangan sampai kemudian privilege user itu sama semua gitu ya. Ketika ada bocor satu ya sudah bocor semua. Yang kedua adalah file encryptions ya. Bagaimana sejauh mana kemudian kita bisa mengenkripsi ya. Apakah kemudian enkripsinya itu dengan menggunakan model-model symmetric encryptions ataupun kemudian asymmetric encryptions, itu tergantung kebutuhan. Tapi pada prinsipnya sejauh mana saya menyimpan data itu dengan aman. Ya, even misal bahkan di database pun terkadang kita tidak hanya segera melakukan hashing terhadap password, kita boleh jadi akan membutuhkan enkripsi terhadap data-data yang sifatnya sensitif seperti tanggal lahir, seperti nomor HP. Itu data-data yang sifatnya sangat sensitif ya. Kebocoran salah satu website e-commerce di Indonesia itu adalah isunya itu sebenarnya bukan masalah password yang bocor, tapi karena plain text data-data yang lain, data nama, alamat, terus kemudian mungkin nomor rekening, kemudian ada tanggal lahir, atau kemudian ada ini itu. Ini yang kemudian sebenarnya jauh lebih berbahaya. Orang bisa apply misalnya dengan menggunakan NIK yang tercantum di situ, ya nomor kependudukan yang tercantum di situ, lengkap dengan tanggal lahir, terus kemudian ada nomor telepon untuk mengajukan aplikasi pinjaman online misal. Jadi yang kena orang lain bukan kemudian si pelaku penjahatnya ini tadi. Termasuk juga yang juga tidak kalah penting itu adalah rutin kita melakukan yang namanya backup. Jadi backup itu rutin harus dilakukan, wajib untuk punya yang namanya backup. Jadi minimal dalam kondisi sekarang ya harus disinkronisasi secara rutin terhadap yang namanya akses cloud seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, minimal banget yang seperti itu. Nah, juga tidak kalah penting itu adalah sejauh mana kita mengamankan perangkat-perangkat peralatan tersebut secara fisik. Jadi kalau tadi itu baru secara logik, secara software, secara fisik pun juga sama. Gitu ya. Jadi sistem Linux kita tuh mungkin sangat aman sekali, router kita sangat aman sekali. Tapi selama ada orang bisa mengakses secara fisik, misal dia bisa melakukan Linux single gitu ya, init1, yang kemudian dia bisa mengganti password root. It's very possible to happen. Nah, sehingga secara fisik juga harus diamankan siapa yang boleh mengakses mesin. Kita gembok ruangannya, kita kasih kabel supaya tidak dicuri, kita kemudian kasih cages gitu ya, kurungan dan lain sebagainya. It's very possible. Termasuk misalnya kita ngeset logout time gitu ya. Kalau employee itu kemudian login, jangan sampai kemudian login itu permanen sifatnya gitu ya, terutama yang sifatnya sistem-sistem kritikal gitu ya. Jadi setelah sekian menit idle, tag, kemudian langsung kita tag out. Jadi physical protections dan workstations, seluruh workstation yang kita pakai itu juga penting. Jadi ada banyak kasus hacking itu terjadi karena orang itu ninggalin komputernya dalam kondisi lunch. Mereka pergi untuk lunch, windownya masih terbuka. Sehingga misal ada cleaning service datang, yang kalau kemudian dia kepo pengen tahu, ya dia tinggal kemudian bongkar karena sama sekali tidak ada password yang ada di situ. Ya. Jadi kita siapkan pada saat sistem kita tuh idle, langsung logout. Katakanlah begitu idle 1 menit, cetek langsung ke kunci. Ya. That's doable, itu sangat dimungkinkan sekali ya. Jadi in some situations, misal kita bahkan bisa ngeset organisasi itu employee itu hanya bisa login di jam-jam tertentu saja, antara jam 7 pagi sampai jam 6 sore misal. It's very possible as well ya. Selain itu dia nggak bisa login. Dengan cara seperti ini kita menjaga, misal malam hari ada cleaning yang kemudian masuk ruangan karena dia punya master key. Dia tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang tentu saja tidak diinginkan. Ya, posisinya seperti itu. Jadi ini termasuk salah satu best practice. Nah, kalau perlu ini lagi komputernya kita pasangi GPS ini kalau perlu gitu ya. Kita pasangi RFID. Sekali lagi, ini semua adalah mekanisme kita melakukan yang namanya proses auditing untuk kemudian menjaga keamanan dari sistem itu sendiri. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana kita membangun mindset dari security ini. Terima kasih.